Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan kuliah daring. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampun mata kuliah Ekonomi Makro Islam 2 Bapak Helan Firmansyah MPDME, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 6A. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami tentang kebijakan fiskal dan distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam. Sebelumnya saya Sani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman-teman kelompok 8 akan memaparkan materi. Untuk itu saya persilahkan kepada pemateri. Saya Sani akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal Islami. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etika dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalkan kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang, misalkan zakat perdagangan. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan dari sistem yang dikenal dengan konvensional. Saya Nisa Nur Fazlia. Di sini saya akan menjelaskan instrumen kebijakan fiskal dan kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan tersebut terdiri dari zakat, kharaj, usyur, jizyah, khums, pai, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pemungutan zakat, kharaj, jizyah, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Yang selanjutnya, kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Secara umum, sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, warisan, kalalah, kafarat, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jizwa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga
telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, Islam merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal secara umum adalah memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang dalam masyarakat, dan konsep dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal demikian dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadi kelompok yang defisit atau mustahil menjadi surplus atau muzaki. Bila hal yang demikian terjadi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan harta dapat didistribusikan secara merata di masyarakat. Yang kedua, karaj. Karaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Karaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan berdasarkan zoning, penetapan wilayah atau daerah. Hal tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Kemudian, yang menentukan jumlah besar pembayaran karaj adalah pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah yang bersebelahan sekalipun meski luas tanahnya sama, sementara jenis tanaman dan hasilnya berbeda, maka mereka akan membayar jumlah karaj atau pajak yang berbeda pula. Sementara dalam PBB, pajak dikenakan terhadap setiap tanah dan bangunan yang merupakan hak milik dan dikenakan setiap tahun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya Safira Gaisani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anisya tentang kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Selanjutnya ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Selanjutnya ada khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan perang dikenakan pajak 20%. Dalam menafsirkan ganimtum min syai, dari apa saja yang kamu peroleh, dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41 tersebut ada perbedaan pendapat di antara para ulama Sunni dan Syiah. Para ulama Syiah berpendapat bahwa sumber pendapatan apa saja harus dikenakan khums sebesar 20%. Sedangkan ulama Sunni memandang ayat tersebut hanya berlaku untuk harta rampasan. Imam Abu Ubaid sebagaimana dikutip Adi Warman Karim menyatakan bahwa yang dimaksud khums itu bukan saja hasil dari perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Selanjutnya ada usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak itu berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun, dan hanya berlaku bagi barang yang dinilai lebih dari 200 dirham. Untuk yang selanjutnya ada pinjaman. Pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerima sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga.
Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang terakhir ada penerimaan lain. Ada yang disebut kafarot, yaitu denda. Misalnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, perlu dipahami bahwa setiap instrumen memiliki karakteristiknya masing-masing. Dilihat dari aturan pemungutannya, ada instrumen fiskal yang sifatnya menjadi ketentuan yang mengikat. Begitu juga pada mekanisme penggunaan dana-dana tersebut. Ada instrumen yang penggunaan dananya bersifat terikat dan bersifat tidak terikat atau bebas. Penggunaan yang bersifat terikat maksudnya penggunaan yang harus merujuk pada petunjuk yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Misalnya zakat, di mana penggunaan dananya hanya terbatas pada 8 golongan masyarakat atau mustahik. Sedangkan penggunaan instrumen fiskal yang bersifat tidak terikat, artinya akumulasi dana yang bersumber dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk hal-hal apa saja dalam pembangunan negara, tergantung pada prioritas pembangunan yang ada. Di sini saya Saugi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan anggaran belanja pemerintah. Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya, pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya, maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam arti lain, belanja pemerintah melebihi penerimaannya, maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran. Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun menyelapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran dengan perbedaan pokok dalam penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlakukan dan mencari dengan cara-cara untuk menyampaikan, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau pengambilan kredit sistem perbankan dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal perbuatan anggaran belanja negara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, maupun istilah-istilahnya. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja yang tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara-syara mengikuti pendapatannya dan pengeluarannya. Dapat diketahui bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Di zaman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini, selalu ada yang harus dibayar selain zakat. Maka Rasulullah SAW berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebijakan masyarakat. Sabdanya, kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin. Hadis riwayat Bukhari, Manan 1997-238. Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuannya, yaitu sesuai dengan pendapatannya. Menurut prinsip ekonomi,
Biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi, mengenai masalah zakat, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Zakat merupakan ibadah seperti amalan sholat tiap hari atau berpuasa, sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin. Sekian dan terima kasih.